Kali ini kita akan membahas tryout fisika UNBK DKI 2020 paket B seri yang keempat. Soal nomor 31. Perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara dua muatan Q1 dan Q2 berikut ini. Konstanta kolomnya K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, dan besar muatan Q1 2 kali Q2. Maka besar muatan Q1 dan Q2 itu berapa? Oke, dari grafik ini kita cari data-datanya bahwa R1 1 meter itu gayanya F1 18 kali 10 pangkat 9. Yang R2 2 meter berarti di sini gayanya F2 adalah 4,5 10 pangkat 9. Untuk jarak yang 3 meter, bahwa gayanya adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton. Kita tahu bahwa gaya antar dua partikel permuatan adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka dari grafik yang pertama untuk R1 ini, kita akan dapatkan 18 kali 10 pangkat 9 kali K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 kali Q2 jaraknya adalah 1. Maka diperoleh di sini Q1 kali Q2 sama dengan 2. Grafik yang kedua, kita masukkan gayanya adalah 4,5 10 pangkat 9. Ini nilai K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 kali Q2 jaraknya 2 kuadrat. Maka Q1 Q2 ini kita peroleh harganya adalah 2. Ini hilang 10 pangkat 9, ini hilang berarti 2 bagi 2 lari kemari ya. Grafik yang ketiga, dimana gayanya 2 kali 10 pangkat 9, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 Q2 per jaraknya 3 kuadrat, berarti ini 9, ini hilang 9, hilang 10 pangkat 9 hilang, hasilnya adalah Q1 kali Q2 ada sama dengan 2. Kalau melihat dari data ini, Q1 itu nilainya 2 kali Q1, maka kalau ini 1, ini 2 kali 1, 2 ya, 2 kali 1, 2 kali 1, 2. Kalau melihat optionnya ini, kalau kita kalikan, ini hasilnya 2, ini hasilnya 2, ini hasilnya 8, ini hasilnya 8, berarti yang kemungkinan benar adalah A dan B. Tapi dengan melihat bahwa nilai Q1 adalah 2 kali Q2, kalau ini 1 berarti ini harusnya setengah, bukan 2. Maka yang benar adalah A. Soal berikut nomor 32. 4 kapasitor identik dengan kapasitas masing-masing 60 farad akan dirangkai membentuk rangkaian listrik dengan ujung-ujungnya dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Muatan total yang dapat disimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut adalah 90 kolom. Susunan kapasitor dalam rangkaian tersebut yang mungkin adalah: yang pertama A, 4 kapasitor dirangkai seri, 4 kapasitor dirangkai paralel, 3 kapasitor dirangkai seri dirangkai paralel dengan 1 kapasitor, 3 kapasitor dirangkai paralel dirangkai seri dengan 1 kapasitor. Yang E, 2 kapasitor seri dirangkai paralel dengan 2 kapasitor lain. Maka dari itu kita akan coba menghitung masing-masing ini. Yang A, kapasitor dirangkai seri, berarti seri ini. Maka kapasitor penggantinya itu C sama dengan 60 ini dibagi 4, 1, 2, 3, 15 farad. Maka besarnya muatan adalah C kali V, C-nya 15, V-nya 6, 90. Berarti ini 90. Kita lihat yang B. B itu dikatakan 4 kapasitor dirangkai paralel. Paralel berarti jumlah. C totalnya adalah 4 kali 60, berarti 240. Maka di sini muatannya C kali V, 240 kali 6 adalah 1440. Yang C dirangkai dikatakan 3 kapasitor dirangkai seri, 1 kapasitor dibuat paralel.
Maka kalau di kita selesaikan serinya ini adalah 60 bagi 3, 20. 20 diparalel dengan 60 berarti dijumlah 80. Maka muatannya 80 kali 6, 480. Sedangkan yang D itu rangkaiannya paralel dirangkai dengan seri satu kapasitor. Maka kapasitor paralel ini dijumlah 6 kali 3, 180. Totalnya di seri dengan ini. Seri ini. Maka dapatkan hasilnya adalah 180 dibagi 4, 45 farad. Maka Q-nya adalah C totalnya kali V, berarti 45 kali 6, dapatkan 270. Yang keempat, 2 kapasitor seri dirangkai paralel dan 2 kapasitor lainnya. Ya, seri dirangkai paralel. Maka hasilnya, ini kapasitor seri, 60 bagi 2, ini paralel 2 kalinya, maka totalnya adalah seri 120 bagi 5 dapatkan 24 farad. Maka muatannya adalah 24 kali 6, 144. Karena yang diminta itu adalah 90, maka jawaban yang benar adalah A. Ya, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 33, perhatikan gambar 2 muatan listrik yang terletak dalam garis hubungan berikut. Ya, jaraknya 15, ini muatannya Q, ini 4Q. Jika K 9 kali 10⁻9 Nm persegi per kolom kuadrat, agar kuat medan listrik pada titik P sama dengan 0, maka titik P harus diletakkan pada jarak berapa? Kita hitung. Ini muatan anggap A, ini adalah B, A, B. Ini muatannya positif kalau titik P itu dianggap positif. Maka P dengan A akan ditolak ke sana. Ini adalah ya kuat medan akibat muatan A ditolak. Dengan B positif ditolak juga. Ya, ini adalah muatan P akibat dari muatan B. Maka dikehendaki di soal ini bahwa kuat medan di P itu 0. Kita lihat jaraknya. Ini kemarin saya sebut X. Jadi RPP berarti di sini adalah 15 min X. Ya. Maka kuat medan di akibat muatan B sama dengan kuat medan akibat muatan A. Saya masukkan rumusnya KQB per RPP kuadrat KQA per RAP kuadrat. RBP ini adalah X kuadrat, ini 15 min X kuadrat. K-nya bisa saya hilangkan, Q-nya juga saya hilangkan, maka ini menjadi 1 X kuadrat sama dengan 4 per 15 min X kuadrat. Hasilnya ini 1/4. Saya akarkan, ini jadi setengah, kuadratnya hilang. Ini lari kemari. Maka ini kemari 15 min X, ini kemari adalah 2X. Maka 15 sama dengan 3X, X-nya 15 per 3, 5 cm. Jadi RBP itu 5 cm, itu di sebelah Q. Ya, di sebelah B, ini di sebelah Q. Yang diminta kita lihat sekarang, 5 cm di kanan, berarti salah. Ya. Kemudian 5 cm di kiri, bukan 5 cm, kita lihat sekarang. RAP berarti di sini ini akan 15 min X berarti 10 cm. Ini ada sebelah kanan 4Q. 15 cm ya, dikurangi 5 10 cm. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 34, perhatikan gambar berikut ini. Jadi rangkaian ini paralel ya. Jadi R1 dengan R2 itu paralel. Arus yang melalui R3 ini diketahui di sini. Ya, anggap aja ini I1, sedangkan yang kemari ini adalah I2. I1 diketahui 0,05 ampere karena skala ini menunjukkan 50 miliampere. Berarti 0,05 ampere. Nah, yang ditanya itu arus ke sini. Berapa besarnya? Oke, R1 dan R2 paralel. Berarti paralel itu tegangan yang di hambatan 30 dan hambatan 10 itu sama. Maka I1 kali R1
sama dengan I2 kali R2. 0,05 kali 30 sama dengan I2 kali 10. Maka I2 1,5 dibagi 10 adalah 0,15 ampere. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 35. Perhatikan rangkaian seperti gambar di bawah. Jadi rangkaian ini terdiri dari satu loop yang ditanyakan tegangan jepit antara titik B dan D. Kita lihat ini jumlah GGL-nya, ya. Karena kita menggunakan hukum Kirchhoff, sigma E ini anggap E1, E2, E3. Berarti ini kutub positif panjang, ini ketemu panjang berarti minus. Kesana lagi ketemu panjang berarti minus. Maka di sini dapatkan E1 min E2 min E3 sama dengan I dikalikan R1, R2, R3 dan seterusnya. Karena di sini ada 4 hambatan ditambah R4. 22 min 4 min 6 I dikalikan R1-nya 1, R2-nya 2, R3-nya 4, R4-nya 5. Maka hasilnya 12 sama dengan 12 I, maka I-nya adalah 1 ampere. Maka tegangan jepit BD adalah sigma E sama dengan V sama dengan ditambah I kali sigma R. Maka 12 V ke sini adalah I dikalikan berarti I1, R-nya adalah 2 tambah 1 tambah 5. Berarti ini adalah 8. Maka V-nya 12 min 8 itu hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 36, rangkaian RLC seri seperti pada gambar. Jadi pada gambar ini sumber tegangannya dalam persamaan V sama dengan 10 sin omega T. Kemudian kita lihat hambatan murni R-nya 8, induktornya 300 mH, 340 mH, kapasitornya 250 mikrofarad. Persamaan dari tegangan arus bolak-balik adalah V sama dengan V max sin omega T. Maka dari data ini ya kita dapatkan berarti V max sama dengan 10, omeganya sama dengan 100, R-nya 8, induktornya kita jadikan Henry, berarti 4 kali 10 pangkat min 2, kapasitornya kita jadikan farad, berarti 25 10 pangkat min 5. Kita cari berapa reaktansi induktif, SL omega kali L, 100 dikalikan 34 kali 10 pangkat min 2, dapatkan 34 ohm. Reaktansi kapasitif 1 omega C kita masukkan 1 dibagi 100 kali 25 10 pangkat min 5 dapatkan 40 ohm. Maka impedansnya adalah Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah SL min XC kuadrat. 8 kuadrat 34 min 40 berarti 6, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Berarti 100 itu Z kuadrat. Z-nya akar 100 sama dengan 10. Berarti ini benar. Kuat arus maksimum berarti Imax adalah Vmax per Z. Vmax-nya sudah kita 10, berarti 10 dibagi Z-nya 10, 1 ampere. Berarti ini benar. Kita lihat perbandingannya SL dan XC. Ternyata XC lebih besar daripada SL, berarti rangkaiannya adalah konduktif bukan induktif, berarti salah. Kemudian tegangan maksimum ujung AB. Ujung AB itu ini adalah isi hambatan murni R. Maka VR itu adalah Imax kali R, berarti Imax-nya 1, R-nya 88 volt, bukan 12, berarti salah. Ya, berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Soal nomor 37, 2 buah kawat dialiri arus listrik disusun seperti gambar di bawah ini. Ya, ini 6, 6, ini 120. Lingkaran itu kan 360, berarti ini hanya sepertiga lingkaran, ya. 120 bagi 360. Jika arah arus searah jarum jam, arah induksinya menembus bidang. Jadi kalau ini lingkarannya, arusnya kan dari sini kemari, berarti menembus bidang. Ya, jadi ini tanda cross, dia menembus bidang. Sedangkan ini ke kanan, kalau kita gunakan ampere, maka dia keluar dari bidang. Ya, ini keluar bidang.
Jadi diketahui di soal kawat lurus harusnya ditanya jaraknya adalah 6 cm. Kawat melingkar harusnya 6 ampere, jaraknya juga ini adalah 6 cm. Jumlah lingkarannya 120 bagi 360 sepertiga. Ditanya iki. Kawat lurus BQ sama dengan mu 0 kali arus di Q dibagi 2pi, jaraknya dari titik ke Q, dari kawat ini ke titik ini. Oke. Kawat melingkar ini rumusnya mu 0I dibagi 2AP, berarti jaraknya ini kawat melingkar, berarti ini adalah jari-jarinya dikalikan N. Karena sama berarti 0, maka dibuat persamaannya, maka faktor yang sama bisa kita hilangkan, mu-nya hilang, ya, kemudian pi-nya juga hilang, pi-nya kita hilangkan, 2 dengan 2 hilang, ini pi-nya hilang, maka hasil akhirnya adalah EQ sama dengan 6N. N-nya tadi adalah sepertiga, berarti 6 kali sepertiga dapatkan 2 ampere. Jawabannya adalah B. Soal nomor 38, perhatikan pernyataan berikut. Mendeteksi penyempitan pembuluh darah. 2. Mendeteksi kebocoran saluran air bawah tanah. Mencari ketidaknormalan pada diabetes. Mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Pernyataan yang merupakan manfaat dari radioisotop natrium Na24. Berarti pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Ketidaknormalan pada diabetes bukan, salah. Mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis bukan dengan radioaktif. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Soal nomor 39. Sebuah partikel mempunyai massa diam M0. Energi kinetik partikel setelah bergerak dan kecepatan setengah akar 3C berapa? Oke, energi kinetik adalah energi gerak dikurangi energi diam. Maka energi gerak adalah MC kuadrat, energi diamnya adalah M0C kuadrat. Kalau ini persamaan berarti M dikurangi M0 kalikan C kuadrat. Ya, dikalikan C kuadrat. M-nya ini kita tahu bahwa massa bergerak berubah. M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, atau ini kita anggap beta. Jadi beta itu akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi B kuadrat itu berarti beta kuadrat berarti 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nih angkanya. Beta kuadrat sama dengan 1 min setengah akar 3C kuadrat bagi C kuadrat. C kuadratnya hilang. Ini kuadratkan berarti 1/4 kali 3, 3/4. Maka B kuadrat adalah 1/4. Berarti beta sama dengan akar daripada 1/4 itu setengah. Maka dimasukkan ke persamaan ini bahwa masanya adalah M0 dibagi beta, berarti M0 bagi setengah sama dengan 2M0. Baru kita masukkan ke persamaan ini. M-nya menjadi 2M0 dikurangi M0 kali C kuadrat. Ini berarti M0 atau 1M0 C kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah nih, C. Soal nomor 40. Peluruhan massa zat radioaktif X memenuhi grafik massa M terhadap waktu seperti dinyatakan dalam grafik di bawah. Berarti ini menunjukkan massa mula-mulanya 400, setelah 3 skon menjadi separuhnya 200. Berarti waktu paruhnya bisa dihitung. Maka diketahui dari soal ini N-nya 200 gram, T-nya 3 skon waktu paruh.
karena ini menjadi separuhnya, berarti 3 ini waktu paruh. N0 nya mula-mula adalah 400. Ditanya berapa sisanya kalau waktunya 12 kon. Oke, kita jawab bahwa N itu adalah T kecil per T besar, berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka N itu setengah pangkat N kecil kali N0, ya, atau bisa N sama dengan N0 dibagi 2 pangkat N. Maka dapatkan 400 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Maka 400 bagi 16 adalah 25 gram. Jawaban yang benar adalah C. Sampai di sini pembahasan kita.